kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya masih berbincang dengan Garin Nugroho dan juga Don Bosco Selamun seputar 9 berita terheboh tahun ini dan bagaimana televisi mengemasnya. Mas Garin, tapi apa yang salah sih dengan sedikit musik, dengan sedikit pemilihan gambar-gambar yang baik? Karena kan memang televisi, dunia audiovisual, kita maunya yang eye-catching dong. Tidak apa-apa lah nangis-nangis sedikit di layar televisi. Tidak ada masalah. Saya bilang berita sekarang adalah opera sabun terpanjang di dunia. Ya kan, berita tentang KPK apapun tiap hari menjadi seri-seri yang selalu endingnya terbuka. Dan Culture Study mengatakan itu. Dilemanya adalah seluruh berita itu, baik kemasannya maupun esennya, dilindungi oleh banyak hal. Kode etik konsumen, kode etik perlindungan anak, kode etik jurnalistik. Selama kita bermain dalam kode etik itu, maka berita sebagai opera sabun sekarang dengan musik, dengan tangisan, bahkan angle lebih dari sinetron-sinetron kita itu tidak ada masalah, tetapi termasuk dengan kode etiknya itu. Nah, kode etiklah yang harus dijaga sebetulnya. Bagaimana Bang Don? Ya, banyak hal yang bagus dari perkembangan televisi yang terakhir ya, tetapi saya kira banyak juga catatan yang harus kita kemukakan. Tidak ada malaikat di antara kita gitu. Ya. Jadi pasti. Kalau misalnya orang selalu mengatakan bahwa kita itu mengatasnamakan penonton, mengatasnamakan rakyat gitu. Kadang-kadang kita harus bertanya, apakah mengatasnamakan penonton, rakyat, ataukah pasar? Karena ada terminologi yang berbeda. Kalau kita bicara atas nama pasar, kita kejar share dan rating. Kalau kita bicara atas nama rakyat, kita bicara tentang sesuatu yang ideal. Nah, saya kira media itu justru ada di tengah-tengah posisi antara dia posisinya sebagai sebuah institusi industri dan posisi sebagai orang yang katakanlah istilah kalau dari Mas Garin atau dari para senior kita mengatakan sebagai pencerah untuk publik gitu. Nah, posisi itu sebetulnya sangat istimewa untuk media seperti kita. Nah, problemnya adalah seberapa porsi pencerahan itu diberikan oleh media semacam kita. Orang mengharapkan itu. Karena pemerintah pasti tidak bisa, guru-guru juga terbatas, semua intelektual juga terbatas. Dengan media yang sangat besar pengaruhnya ini mestinya dia bisa memainkan peran seperti ini. Pencerahan, tetapi terkadang susah untuk mencerahkan ketika kemudian tuntutan berbagai seperti tadi industri televisi itu menjepit kemudian. Dan kalau kita bicara soal standarisasi profesi. Saya sejak lama mengatakan bahwa profesi jurnalis itu harus ada standarnya. Profesi broadcaster itu juga harus ada standarnya. Problem kita adalah bahwa ini tidak ada standar yang jelas atas profesi ini. Sehingga mereka yang baru mulai pun diberikan kepercayaan untuk hal yang sebetulnya punya tanggung jawab besar untuk publik. Ya, tahun 80, tahun 80-90, TV-TV Amerika pernah minta maaf pada warganya, pada penontonnya. Karena terlalu mengeksploitasi kekerasan untuk sebagai daya pikat.